Usai pencoblosan Sabtu 10 Februari 2024, petugas pemilu mendapatkan lebih dari 8.000 warga pemilih di Belanda tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu berlangsung di 7 tempat pemilihan suara di gedung Broodfabriek Rijswijk. Hal ini ditandai dengan sisa surat suara yang ada, baik surat suara untuk memilih calon presiden maupun legislatif. Padahal sebanyak 13.162 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri. Dan dari angka tersebut sebanyak 11.849 pemilih akan datang ke tempat pemilihan suara atau TPS yang terpusat di Rijswijk. Dan sebanyak 1.671 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan luar negeri serta daftar pemilih khusus luar negeri. Dalam TPS 2 misalnya sebanyak 2.135 surat suara yang tersisa, termasuk suara cadangan. Sementara di TPS 6 sebanyak 1.150 surat suara yang tidak terpakai. Menurut Ketua PPLN Nur Hasim Subandi, saat ia menanyakan alasan ketidakhadiran atau ketidakikutsertaan mereka, dengan alasan adalah karena mereka melihat perkembangan berita politik di tanah air yang memprediksi pemilu akan berlangsung dalam 2 putaran, sehingga mereka baru akan memilih pada saat putaran kedua. Pertanyaan ketidakhadiran warga pemilih itu dilakukan Nur Hasim kepada beberapa orang yang ia kenal dan berada di lingkungan terdekat dengannya secara random. Di samping itu ada juga warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena nama mereka masih terdaftar di kota tempat tinggal di Indonesia sebelumnya dan tidak mengikuti prosedur pemindahan daftar pemilih tambahan baru atau DPTB, sehingga dalam sistem Sidarli atau sistem pendaftaran pemilih nama mereka tidak tercatat. Hasim juga mengakui adanya beberapa mahasiswa yang komplain karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Namun saat ditanya apakah sudah melakukan prosedur sesuai dengan aturan main KPU, dia mengatakan sudah. Dan saat ditanyakan apakah menyimpan bukti bahwa sudah melakukan komunikasi baik melalui email atau WhatsApp, ternyata yang bersangkutan tidak bisa membuktikannya. Sebagai petugas di PPLNDH, menurut Hasim, ia tidak bisa begitu saja memasukkan nama dalam daftar pemilih tambahan karena semuanya itu ada mekanisme dan proses yang menggunakan sistem. Misalnya dengan mengisi formulir kepindahan dan membuktikan dengan jadwal komunikasi melalui Zoom untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ada di Belanda dan seterusnya. Surat suara yang tersisa sebanyak 8.000 lebih akhirnya dicoret di depan para saksi untuk menghindari penyalahgunaan surat suara tersebut. Yuke Mayarati melaporkan.